Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan juga dalam kondisi yang baik begitu ya. Tak terasa di hari ini tanggal 19 Oktober hari Selasa tepatnya kita kembali menjumpai Anda tentunya pemirsa dalam bincang hari ini nanti kira-kira sampai jam 10 pagi. Kita akan membahas tema yang sangat menarik terkait dengan film Zere Pendekar Ufuk Timur yang beberapa waktu lalu ini sudah ditayangkan di bioskop dan Anda nanti bisa menyaksikannya. Jangan lupa untuk beli tiketnya untuk menyaksikan keseruan dari film ini pemirsa. Dan semalam juga ini sudah dibahas di program Sultan TV juga di Bongkar Insight semalam tadi ya. Dan pemirsa kami ingatkan kembali bahwa memfollow seluruh media sosial kita baik di Instagram @sultantv.co dan juga @beritasultantv dan juga fanpage Facebook kita Sultan TV, Twitter kita Hello dan juga TikTok dan juga YouTube kita di Sultan TV untuk menyaksikan program-program yang kita sajikan untuk Anda dan juga untuk mengupdate informasi seputar Provinsi Banten dan juga nasional. Luar biasa, pagi hari ini saya sudah ditemani Mas Kapetri Sastro selaku eksekutif produser film Zere. Kita akan bahas pesona Papua untuk perfilman Indonesia. Assalamualaikum Mas. Oke, suara Mas Tris belum keluar. Ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi. Ini kalau di Provinsi Banten dan Jakarta ini masih jam 9 pagi. Ini kalau di Papua jam berapa, Mas Tris? Sudah jam 9. Jam 11. Sudah waktunya makan siang ya, Mas Tris ya? Sebentar lagi. Oke, saya panggil Mas Tris apa Mas Sastro nih? Bebas. Bebas ya. Oke. Mas Tris sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat, Mbak Dea. Ya, ini juga katanya posisinya masih berada di Papua. Masih Betah di sana ya, Mas Tris? Posisi di Abipura. Oke. Mas Tris, kita mau membincang soal film Zere. Ini kalau tidak salah 7 Oktober ya, Mas Tris ya. Ini sudah tayang di bioskop? Ya, sudah. Oke. Mungkin bisa diceritakan dulu nih, Mas Tris, kenapa sih kemudian judulnya Zere, kemudian Pendekar Ufuk Timur. Nah, ini kan kalau kita lihat pencak silat nih yang ditonjolkan dalam film Zere ini. Mungkin bisa diceritakan dulu, Zere ini nama siapa sebetulnya, Mas Tris? Iya, seperti biasa memang kami tiap memproduksi satu karya, kami selalu melakukan riset. Nah, dari tim riset yang waktu itu kami kirimkan, salah satunya menemukan nama itu di daerah Kampung Harapan di Jayapura. Sekelompok anak kecil main-main dan mereka manggil temannya dengan sebutan itu, dan akhirnya kita pilihlah nama itu menjadi judul film kita. Dan pencak silat ya seperti kita ketahui memang pencak silat ini adalah warisan leluhur kita ya, budaya asli kita ya. Ya kita ingin melestarikan seperti itu. Oke, kalau diartikan ada artinya untuk nama Zere sendiri? Kalau kami dari Kala Cakra ya lebih karena itu kita nama panggilan lokal. Makanya kita kemas jadi judul Zere Pendekar Ufuk Timur. Ya kita coba kombinasi antara potensi lokal yang itu kita wakilkan dari nama Zere itu dan pencak silatnya yang kita kasih istilah Pendekar Ufuk Timurnya. Ya makanya jadilah judul film Zere Pendekar Ufuk Timur seperti itu. Oke. Ini durasinya berapa lama sih Mas Tris? Untuk durasinya 1 jam 46 menit. Wah, lumayan panjang ya? Ya, lumayan. Oke. Kita bicara soal potensi Papua atau Indonesia Timur ya, Mas Tris. Mas Tris, ini film pertama yang kemudian berlatar belakang Papua atau seperti apa?
Kalau untuk yang berlatar belakang Papua ya, ini film pertama yang Kalacakra film. Oke, Kalau sebelumnya? ya. Gimana? Sebelumnya di mana biasanya, Kak? Sebelumnya kami ini kebetulan film keempat ya, film layar lebar keempat yang kami produksi. Ya, sebelumnya kami berlatar belakang Gunung Lawu, lereng Gunung Lawu. Itu yang film kami yang Bocangon. Itu di lereng Gunung Lawu yang kita juga mengeksplorasi bagaimana potensi lokal di sana, keindahan alam lingkar Gunung Lawu. Seperti itu. Oke, nah kita kembali ke potensi yang dimiliki oleh Papua dan juga Indonesia Timur untuk industri perfilman Indonesia. Mas Tris melihat ini seperti apa? Ya, Papua saya rasa sangat potensial sekali, sangat potensial sekali. Kalau saya mengistilahkan Papua ini semacam apa ya, bongkahan surga yang turun gitu loh. Karena sangat luar biasa. Kalau dari sudut pandang perfilman, saya pikir Papua dengan kemajuannya yang sekarang ya, mulai dari alamnya, infrastrukturnya, kulturnya, ya kita mau buat film apapun di Papua bisa. Artinya dengan berlatar belakang klasik sampai dengan modern semua sudah tersedia di Papua. Oke. Tapi kalau Mas Tris lihat sendiri, sepertinya kalau di film Indonesia masih jarang ya yang kemudian mengangkat khusus kehidupan Papua atau Indonesia Timur. Mengapa, Mas Tris? Ya, saya pikir Juri Pendekar Ufuk Timur ini mudah-mudahan jadi inspirasi baru, jadi semangat baru industri kreatif Indonesia. Ya, makanya kami dari Kalacakra Putih Cinema berani memproduksi Timur dengan berlatar belakang alam Papua ini juga bagian dari tujuan kami untuk memperlihatkan Papua hari ini, bahwa Papua itu tidak seperti, mohon maaf, pandangan orang di cerita-cerita selama ini. Papua itu sangat kaya, Papua itu luar biasa indah, dari berbagai aspek itu sangat-sangat menarik. Makanya kemarin begitu tayang film Jiri Pendekar Ufuk Timur itu dari berbagai kota, responnya alhamdulillah ada 3 hal utama yang muncul dari penonton. Pertama, film ini inspiratif. Kedua, mereka mengatakan Papua indah. Dan ketiga, mereka mengatakan ingin ke Papua. Itu testimoni dari penonton. Seperti itu. Oke, ingin ke Papua. Nah, saya penasaran juga, Mas Tris, kalau pembiayaan untuk produksi filmnya, kalau di mungkin sebelumnya kan belum di Papua, apakah relatif lebih mahal? Ya, tentunya pasti lebih mahal dibanding kita memproduksi film di Pulau Jawa. Tapi kalau sebenarnya tergantung juga ya, kalau PH-nya adanya di Papua saya rasa juga nggak semahal itu juga gitu. Karena kami PH-nya ada di Jakarta, kita produksi di Papua ya otomatis karena jarak tempuh perjalanan memang 5 jam sekian. Oke, Mas Tris, dari mulai riset kemudian pembuatan film berapa lama? Untuk riset kan kurang lebih sekitar 3 bulanan ya, 3 bulan. Terus kita ada workshop juga. Memang talentnya kita sejak awal dalam produksi film ini memang kita persiapkan matang ya. Selain riset untuk kebutuhan data dan skenario juga, kru talent dan melibatkan itu semua kita brief matang. Yang main juga kita lakukan reading dan workshop, fighting sebagainya itu kurang lebih 6 bulan. Terus editing ya setahun lebih lah, sampai akhir tuh setahun lebih. Sampai kemudian bisa disaksikan di bioskop setahun lebih ya, Mas Tris ya? Oke. Alhamdulillah 7 Oktober kemarin mulai tayang dan sampai hari ini saya belum cek kota lain ya. Hari ini di kota Jayapura masih tayang.
hari ini masih tayang di bioskop Jayapura. Ya. Oke, Mas Tris, ini yang menarik lagi bahwa pemeran utama Zere ini pendatang baru ya. Bahkan Yudas ini sebelumnya juga belum berakting atau tidak ada pengalaman, kalau tidak salah ya, belum ada pengalaman bermain film. Sementara disandingkan dengan aktor-aktor senior yang memang sudah terbiasa bermain film. Seperti apa sih pertimbangannya? Pertimbangan kami punya semangat untuk bagaimana memvisualkan kekayaan Indonesia dari sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Artinya kami ingin bagaimana potensi-potensi lokal itu kita angkat dalam dunia perfilman. Kita ini Indonesia, kita harus cinta tanah air. Bahkan dari proses awal pun mungkin satu-satunya ya APH Kalacakra dalam melakukan open casting itu sejak awal saya wajibkan talent yang tidak hafal Pancasila tidak boleh ikut main. Wes, mantap. Saya tegaskan sejak awal karena kita memang dalam produksi itu kita memang juga punya misi bagaimana kita menguatkan air, bagaimana kita tahu tentang Indonesia, bagaimana kita bangga dengan negeri kita ini, seperti itu. Dan khusus untuk pemeran Jerry kecil maupun Jerry besar ya memang ini benar-benar putra asli Papua yang memang tidak punya, artinya bukan berlatar belakang pemain film sebelumnya, tapi memang dari tim caster kami yang saya rasa hebat ya, dan kru-kru riset kami yang memang luar biasa ya. Saya mendapatkan progres, ini ada potensi bla 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 bla, dan ya oke, saya setujui untuk ambil, dan kemudian langsung saya ambil kebijakan untuk mengadakan semacam workshop atau apa ya, mungkin pelatihan singkat ya, yang kurang lebih 6 bulan untuk latihan reading, terus bagaimana pendalaman karakter dan sebagainya. Memang kita adakan alokasi khusus untuk talent kita, khususnya yang pemula. Oke. Artinya sejak awal memang tidak ada ke arah kemudian mencari pemeran utama Zere di film Zere, mencari aktor yang sudah jadi, tidak ada ya Mas Tris ya? Memang tidak, karena memang semangat kami ingin mengangkat Papua ya. Oke. Untuk di film Juru Pendekar Ufuk Timur itu memang lokal jenis Papuanya yang akan kita angkat. Oke, nah terkait tadi Yudas pendatang baru kemudian langsung mencuat menjadi pemeran utama, disandingkan dengan aktor-aktor yang mungkin sudah cukup senior, ada kesulitan Mas Tris? Kalau hal itu saya rasa alhamdulillah sih enggak ya. Di Kalacakra kultur yang kita bangun, setiap produksi yang kita lakukan selama ini semangat kekeluarganya yang kita perkuat. Jadi mulai dari awal workshop itu semua memang kita bangun satu semangat kebersamaannya, kekeluargaannya, antara pemain dengan kru, terus kru pemain dengan tim manajemen produksinya, sampai dengan teman-teman produser, sampai dengan sutradara, dalam hal ini Mas Jiwo Kusumo yang memang saya berikan kepercayaan untuk mensutradarai. Alhamdulillah dalam pelaksanaannya saya pantau juga memang mereka enjoy. Bahkan statement beberapa mereka nggak merasa bekerja, katanya nggak merasa syuting, merasa katanya liburan. Seperti itu. Ya alhamdulillah saya pikir memang Papua sangat indah. Papua sangat indah dengan kemudian kulturnya juga ya. Nah ini terkait nih Mas Tris kan mungkin sudah terbiasa dengan PH-nya di Jakarta, kemudian harus ke Papua. Ada tidak kesulitan kemudian untuk menyesuaikan kultur, budaya di sana?
Sejauh ini nggak ada ya, Nggak ada, karena oke. begitu kami mendarat di Papua pun juga sambutan masyarakatnya sangat ramah. Mm-mm. Bahkan di beberapa SIM yang kita lakukan di pedesaan, ya, yang masyarakatnya welcome, ramah. Mereka sangat membantu. Di beberapa kegiatan menyiapkan SIM-SIM alokasi lokasi untuk membangun ak dan sebagainya, masyarakat kita ajak bersama dan mereka sangat welcome. Mhm. Sejauh ini alhamdulillah nggak ada masalah terkait dengan kultur Papua. Mhm. Bahkan dari enam kabupaten ya, 6 kabupaten, Jaya Wijaya, Mimika, Biak, Jayapura Kota, Jayapura Merauke. Alhamdulillah semua welcome, kita nggak menghadapi satu masalah serius seperti itu. Oke, ini menjadi pertanyaan menarik nih Mas Tris. Kalau biasanya ketika misalnya kita berada di lokasi syuting tertentu, ini biasanya ada hal-hal mistis. Mas Tris, ini juga nggak ngalamin ketika berada di Papua atau misalkan ada hal-hal yang pamali yang tidak boleh dilakukan? Alhamdulillah nggak juga tuh. Tidak juga ya, oke. Alhamdulillah nggak juga karena Ya, semua kru talent kita perkuat mm-mm. pemahaman tentang ketuhanan yang Maha Esa. Siap. Ya, alhamdulillah berjalan lancar semua. Yang unsur-unsur mistis, ya memang kita nggak ketemukan itu. Mhm. Kalau hal-hal yang pamali, misalnya yang dipesankan masyarakat setempat, saat itu ada tidak? Hampir sama tempat lain ya. Kebetulan Oke. memang kita ajarkan di kru, di talent, di Kalacakra. Kan kalau tradisi kami sebelum mulai syuting itu kita ada semacam ramah tamah. Gitu. Saya selalu tekankan ke kru dan talent yang terlibat di produksi kami bahwa kita tidak sekedar mencari eksistensi, bahwa dalam kita memproduksi sebuah film ini kita ada satu amanat untuk kita memvisualkan yang akan dilihat orang, yang kita tidak sekedar menyajikan tontonan tapi di dalamnya harus ada tuntunan. Saya selalu tekankan seperti itu. Artinya saya selalu menekankan bagaimana nilai budi pekerti itu dimanapun harus menjadi pegangan. Ya alhamdulillah, artinya pesan-pesan lokal itu pun otomatis terakselerasi dengan sikap-sikap teman-teman di lapangan itu. Seperti itu. Oke, artinya ada tadi pemahaman Pancasila, ramah tamahnya juga diperkuat, ketuhanan yang Maha Esanya juga ya. Mas Tris ini sangat menarik. Oke. Menurut Mas Tris sendiri, apakah kemudian Papua memiliki karakteristik yang berbeda? Meskipun tadi sudah sempat disinggung sih sama Mas Tris bahwa sebetulnya tidak ada perbedaan yang signifikan ya, ketika penggarapan di Papua dengan penggarapan Mas Tris di tempat lain. Mungkin karakter kalau secara karakter sosial masyarakat ya enggak, hampir nggak ada beda ya. Karena dimanapun berada sebenarnya kembali ke bagaimana kitanya, kan seperti itu. Tapi yang membedakan Papua mungkin ya karena antar kabupaten harus naik pesawat, ada beberapa kan gitu. Tapi kalau infrastruktur di masing-masing kabupaten sudah sangat maju, sangat layak. Bahkan makanya tadi di awal saya bilang Papua ini kita mau memproduksi film gaya apapun semua sudah, dari yang klasik kolosal sampai yang modern sekalipun sebenarnya infrastrukturnya sudah ada. Apalagi didukung dengan keindahan alamnya, mulai dari laut, pantai, gunungnya, danaunya, luar biasa. Seperti itu. Oke, Mas Tris, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Nanti di segmen ketiga juga kita akan membuka pertanyaan ya, yang nanti kemudian akan mampir di kanal Sultan TV dan nanti akan dibacakan, kemudian nanti akan mencoba dijawab oleh Mas Tris. Tetap bersama kami, pemirsa dan juga Mas Tris dalam talk show Bincang hari ini.
Terima kasih pemirsa Sultan TV Anda masih bersama kami. Tentunya kita masih membincang soal pesona Papua yang untuk berkontribusi dalam perfilm Indonesia, khususnya film Zere Pendekar Ufuk Timur. Saya juga masih ditemani Mas Tri Sastro selaku eksekutif produser ya film Zere, yang sekali lagi ini sudah tayang di bioskop 7 Oktober 2021. Enggak ya Mas Tris ya, mungkin pemirsa Sultan TV ingin menonton nih. Daerah lain saya belum pantau ya. Yang jelas kalau di Jayapura masih tayang hari ini di Jayapura. Oke, di Jayapura ya, masih tayang. Semoga di bioskop lain masih tayang juga ya. Ya. Oke, Mas Zere, ini menarik bahwa seperti yang sudah kita singgung di segmen sebelumnya, begitu luar biasa pesona Papua untuk perfilman Indonesia. Bahkan tadi Mas Tris juga menyebutkan bahwa tidak hanya kolosal, klasik, modern juga bisa. Tapi kalau menurut Mas Tris sendiri, kenapa sih kemudian di film-film Indonesia ini masih terbilang mungkin jarang ya untuk mengangkat latar belakang Papua? Bahkan mungkin banyaknya film-film tanah air, film-film nasional yang diangkat ke layar lebar, malah justru memilih latar belakang luar negeri. Ya, mungkin soal informasi ya. Oke. Mungkin soal informasi dan Kalacakra Film mendapatkan berkah, mendapatkan informasi dan kesempatan pertama untuk memproduksi film secara mungkin dalam tanda kutip lebih kekinian ya, gitu. Dan di sini ya, mudah-mudahan dengan penayangan film Zere Pendekar Ufuk Timur ini masyarakat Indonesia bahkan dunia bisa melihat Papua hari ini, ya kan? Artinya memang seluruh infrastruktur pendukungnya semua sudah ada di Papua, itu sudah ada. Dan dengan tayangnya film Zere Pendekar Ufuk Timur ini ya, harapannya ke depan industri kreatif Indonesia makin semangat lagi, semakin maju, dan Indonesia sangat kaya potensi. Alhamdulillah saya sudah berkesempatan keliling ya, mulai dari Aceh, Batam, Sulawesi, Kalimantan, sampai Manado, sampai Papua. Indonesia itu luar biasa. Artinya kalau kebutuhan scene film dengan gaya apapun, Indonesia itu ada semua. Bahkan kalau bicara infrastruktur yang di luar negeri, saya rasa Indonesia sekarang ada semua. Model gedung, berbagai gedung megah Indonesia, dan di Papua juga banyak gitu loh. Orang juga ternyata belum banyak yang tahu. Di Papua itu banyak sekali hotel berbintang sudah, gitu loh. Infrastruktur sudah sangat-sangat bagus. Oke, artinya sekali lagi sangat mendukung ya, Mas Tris ya. Ya. Oke. Dan soal keamanan, kalau bicara keamanan, ya kita buktikan. Kita keliling di 6 kabupaten, yang itu jaraknya berjauhan, dan alhamdulillah kami selama produksi nggak ada gangguan apapun, masa lancar. Oke, tidak seperti yang dikhawatirkan banyak orang. Ya, Oke, Mas Tris, ini juga hal yang menarik bahwa film Zere ini juga turut memeriahkan begitu ya, film yang turut memeriahkan dalam kemeriahan PON XX Papua tahun 2021 ini. Bisa diceritakan sedikit Mas Tris? Ya, ini juga memang merupakan sejarah baru. Kalau saya katakan ini sejarah baru Indonesia. Sejarah baru Indonesia setelah 20 kali menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional, baru ini membuat film layar lebar sebagai bagian dari media promosi. Artinya memang film layar lebar Zere Pendekar Ufuk Timur ini juga bagian dari media promosi Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua, yang memang diproduksi kerjasama antara Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional dengan PT Kalacakra Multisinema. Seperti itu. Oke, promosi dalam bentuk lain, kemudian filmnya begitu ya, Mas Tris ya? Betul. Nah, artinya di sini memang kita kemas, selain kita tujuan utama memang menyemarakkan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional, dan di dalamnya juga ya
memperkenalkan bagaimana potensi Papuanya yang kita kemas dari berbagai unsur dalam kemasan film layar lebar, dan silakan lihatlah di bioskop. Pasti akan terkesima, saya jamin. Oke, semoga masih tayang dan pemirsa bisa ikut nonton Zere Pendekar Ufuk Timur ya, Mas Tris. Oke, Mas Tris, ini menjadi hal yang menarik juga. Tadi sebetulnya sempat disinggung juga sih beberapa kali oleh Mas Tris terkait dengan ingin mengangkat kearifan lokal Papua. Namun apa sih kemudian pesan yang kemudian ingin disampaikan kepada para penonton melalui film Zere ini? Banyak hal ya. Sportivitas, terus militansi, etos kerja, semangat untuk maju, terus budi pekerti, yang itu kita kemas dalam perannya Jiri, ya. Dan itu kita nggak mengada-ada, memang kita lakukan riset, gitu. Kita lakukan riset di Papua, dan itulah potensi-potensi Papua. Ada banyak sekali nilai-nilai positif dari masyarakat Papua yang itu sangat mendukung bagaimana Papua menjadi berkembang dan maju. Nah, tinggal di sini bagaimana nanti saya pikir ya peran pemerintahan provinsi Papua dan pemerintahan pusat untuk mendukung itu, bagaimana Papua akan semakin maju dan hebat. Gitu. Bahkan makanya seringkali saya katakan bukan hanya menjadi kebanggaan Indonesia, bisa jadi menjadi kebanggaan dunia, karena memang luar biasa potensinya. Wah, jangan hanya Bali yang dimunculkan nih, Papua juga sangat berpotensi, Mas Tris ya? Ya, karena infrastruktur saya rasa juga sudah ini, bandara sudah ada, pelabuhan sudah ada, dan itu bisa diakses dari berbagai kota maupun negara. Oke, Mas Tris, menarik tadi sempat menyinggung juga pemerintah pusat. Nah, selama penggarapan film Zere Pendekar Ufuk Timur ini, ada dukungan juga dari pemerintah daerah Papua? Saya rasa panitia besar Pekan Olahraga Nasional sudah representasi dari berbagai pihak. Yeah. Karena memang itu hajat nasional. Ya, karena memang itu hajat nasional, dan ya kita sudah, alhamdulillah kita sudah merasa mendukung dari semua tingkatan seperti itu. Oke, sudah, karena hajatnya juga hajat nasional begitu ya. Ini kesempatan yang luar biasa, Mas Tris ya, untuk teman-teman bersama dengan Kala Cakra film ya yang dinaungi oleh Mas Tris. Oke. Hal yang menarik kembali, Mas Tris, kalau Zere ini kan kemudian penekanannya adalah seni bela diri ya. Nah, kalau misalnya nih Mas Tris bersama teman-teman di Kala Cakra mendapatkan kesempatan kembali nih untuk menggarap film di Papua, apa yang ingin digarap? Di film Zere Pendekar Ufuk Timur itu ada, kalau yang sudah nonton pasti tahu. Ada satu scene yang memang kita siapkan tentang hilangnya ibunya Jiri. Terus di akhir cerita itu ada satu kalimat, Jiri, kamu akan ada tugas baru, seperti itu. Artinya ya kami siap bekerja kalau memang ada kesempatan lagi untuk lebih dalam lagi mengeksplorasi Papua, bahkan daerah-daerah lain di Indonesia, karena Kala Cakra ingin Indonesia berkibar di dunia. Oke, kalau Mas Tris sendiri apa yang ingin lebih spesifiknya ingin mengangkat apa? Kalau sebenarnya kalau kemarin kan lebih karena semangat ya, semangat militansi untuk bangkit. Kalau kedepannya ya kita ingin lebih dalam bagaimana mengeksplorasi tentang sisi kultur kehidupan yang mungkin dari ekonominya, budayanya. Ya, saya rasa kalau konsep sangat luas ya. Tinggal ya kami dari Kala Cakra ya, karena prinsipnya kami berkarya,
Ya, tinggal bagaimana nanti mitra pengennya seperti apa, tinggal kita samakan persepsi untuk bagaimana lebih dalam mengangkat tentang Papua. Seperti itu. Karena memang PR besar kita hari ini untuk menjawab pandangan masyarakat luar tentang Papua itu, ya mohon maaf, terbukti setelah nonton film Ziri mereka kaget. Gitu loh. Ternyata Papua tidak seperti yang mereka bayangkan selama ini. Dan ini kekayaan Indonesia, gitu. Ya. Ini aset Indonesia. Oke, ini sekaligus mengedukasi penonton juga ya, yang sudah menonton film Zere Pendekar Ufuk Timur. Oke, Mas Tris, apa kemudian biasanya kalau konten kreator, kemudian pembuat film, seniman ya, ini biasanya ada satu hal, mungkin mereka merasa selalu tidak puas nih ketika misalkan atau membuat sesuatu. Kalau Mas Tris sendiri dari film Zere ini seperti apa? Apakah ada hal yang aduh kayaknya ini kurang nih gitu, ini harus perlu diperbaiki atau mungkin perlu ditambah? Saya pikir kalau keinginan itu ya nggak akan ada habisnya, karena ya kami inginnya berkarya terus, berkreasi terus, dan berproduksi terus. Artinya ya banyak hal yang masih bisa kita kembangkan seperti itu. Tapi kalau bicara film Ziri Pendekar Ufuk Timur yang sudah tayang di bioskop saat ini, ya saya rasa udah sangat cukup untuk bagaimana menggambarkan Papua hari ini. Paling dari kultur budayanya, dari karakter lokalnya, dari infrastrukturnya, dari alamnya, itu sudah terakomodir semua. Seperti itu. Oke, artinya sudah cukup lah ya untuk Zere. Kemudian ada kesempatan lain, berarti akan mengangkat hal lain yang belum diangkat dari film Zere ya, Mas Tris ya? Ya, nanti akan kita kemas lebih seru, kan seperti itu. Lebih seru dan lebih indah. Karena itu kan hanya beberapa kota. Papua itu ada 29 kabupaten. Kita baru ada 6 kabupaten kemarin yang kita eksplorasi dalam film. Oke. Kalau kebudayaan nih Mas Tris, kalau Zere ini kan apa titik beratnya pada seni bela diri ya, action begitu. Kalau Mas Tris sendiri ada ketertarikan tertentu dalam budaya Papua? Papua gotong royongnya bagus ya, budaya Papua, kebersamaan. Saya rasa ini warisan leluhur kita. Warisan leluhur kita. Artinya secara kultur budaya saya rasa ya hampir sama kok di beberapa daerah di Indonesia ya, yang saya lihat semua ya humanis, ya santai, ngobrol bareng, bercanda-bercanda. Ya, kulturnya ya kultur manusiawi. Seperti. Oke. Kalau makanan Mas Tris, nah ini kan sudah berapa lama Mas Tris nih di Papua? Mungkin ada satu makanan yang kemudian terkesan sama Mas Tris, kemudian menjadikan makanan itu favorit di Papua. Kalau makanan apa ya? Saya kalau ke Indonesia Timur memang yang paling saya suka ya ikan bakar ya. Ikan bakar, oke. Karena memang kalau saya menikmati ikan. Ya. Dan Indonesia Timur kualitas ikannya nggak diragukan, apalagi Papua ya. Memang luar biasa. Oke. Padahal di Jakarta juga ada ikan bakar ya Mas Tris? Ada. Cuma memang kualitas ikannya beda. Saya rasakan beda. Gitu. Tapi kalau makanan lokal, saya pikir ya apa makanan khas Papua yang saya suka ya, saya suka rebusan ya, dan masyarakat Papua suka rebusan, jadi saya tiap pagi sarapannya rebusan seperti itu. Oke, lebih sehat ya. Iya gitu. Oke, Mas Tris, kita masih ada satu segmen lagi nih. Nanti kita akan tengok pertanyaan mana saja, pertanyaan apa saja yang kemudian ingin ditanyakan kepada Mas Tris dari pemirsa Sultan TV yang sudah bergabung melalui kanal YouTube Sultan TV.
Dan pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan membacakan pertanyaan dari pemirsa untuk dijawab oleh Mas Tris. Tetap bersama kami dalam bincang hari ini. Ibu kota negara Republik Indonesia yang baru resmi akan bertempat di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam unggahan video proyeksi tata ibu kota baru Indonesia, wajah ibu kota baru yang berada di Kabupaten Penajam sungguh sangat indah, tanpa menghilangkan nuansa hijau asri pepohonan dan hutan di kawasan tersebut. Pemerintah menjadikan proyek pembangunan IKN sebagai strategi pemulihan Indonesia. Mega proyek ini diharapkan mengkatrol perekonomian Indonesia pasca krisis. Lantas, apa saja keunggulan Kalimantan Timur hingga dipilih sebagai ibu kota baru? Kondisi infrastruktur dinilai lengkap. Presiden Jokowi menyebutkan di Kaltim sudah ada infrastruktur berupa bandara internasional, pelabuhan laut, juga tol. Kaltim memiliki fasilitas olahraga yang memadai. Selain infrastruktur yang diklaim memadai, Kalimantan Timur juga memiliki 3 stadion internasional. Beberapa stadion yang ada di Kalimantan Timur layak untuk menggelar pertandingan internasional. Stadion tersebut diantaranya adalah Stadion Palaran, Samarinda. Kemudian Stadion Aji Imbut, Tenggarong, Kutai Kartanegara. Selain itu, Kalimantan Timur juga memiliki Stadion Batakan, Balikpapan. Diklaim minim konflik sosial. Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi menyebut di Kaltim tidak pernah terjadi konflik sosial yang masif meskipun masyarakat Kaltim heterogen. Perpaduan semua suku dan agama berbaur secara alami. Ketersediaan lahan yang memadai. Gubernur Kalimantan Timur Isra Nur mengatakan penyediaan lahan untuk kebutuhan ibu kota negara yang baru, Kaltim tidak ada kendala. Dinilai minim bencana. Dari aspek geografis, Kaltim diklaim minim bencana, mulai dari bencana longsor, gempa bumi, tsunami, dan lainnya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami membahas pesona Papua untuk perfilman Indonesia, khususnya film Zere Pendekar Ufuk Timur. Saya masih ditemani Mas Tris Sastro, eksekutif produser film Zere, dan kita lihat bahwa kanal YouTube kita sudah penuh sekali nih Mas Tris dengan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa Sultan TV. Namun sebelum kita ke pertanyaan pemirsa, satu pertanyaan lagi nih untuk Mas Tris dari saya, ada tidak hambatan ketika penggarapan film Zere ini? Secara proses alhamdulillah berjalan lancar karena memang didukung dengan yang matang ya. Tapi memang ada satu kekhawatiran yang mendasar memang karena produksi Zere Pendekar Ufuk Timur kita
laksanakan di tengah pandemi COVID-19. Artinya hal yang paling menakutkan itu memang hantu COVID. Yang paling menakutkan. Yeah. Di awal-awal di waktu workshop memang sempat ada kru dan staf yang kena, itu kurang lebih 7 orang kalau nggak salah, dan langsung kita lakukan isolasi dan kita lakukan penanganan. Alhamdulillah semua sempat kita stop 2 minggu waktu itu, dan berhasil semuanya negatif kembali. Karena selama kita produksi mulai dari awal riset, protokol kesehatan memang sudah kita jalankan secara penuh, dan kita lakukan swab berkala untuk semua yang terlibat gitu. Nah, pas mulai on cam akhirnya standarnya saya gandakan, artinya standar protokolnya, terus treatment kesehatannya memang saya tingkatkan. Saya dari Kalacakra memang tidak mau ambil resiko, apalagi menyangkut daerah yang kita jaraknya antar kabupaten, ada penerbangan dan sebagainya ya. Alhamdulillah semua berjalan lancar, walaupun kami memang sempat ketakutan dan mungkin hal-hal yang kita agak kenceng itu malah kita saat mengingatkan prokesnya sangat tinggi. Terkesan galaknya justru di situ kita gitu. Yeah. Tapi kalau di proses produksinya sih alhamdulillah enjoy. Karena saya itu sih hambatannya itu. Oke, COVID ya. Ini sempat karantina juga. Artinya kalau target selesainya mundur juga tidak, Mas Tris? Alhamdulillah enggak. Oke. Baik, Mas Tris, kita ke pertanyaan dari pemirsa Sultan TV. Ini sudah ada yang masuk. Oke, ini ada pertanyaan, cara pembuatan film Zere ini mudah atau sulit? Mas Tris, silakan. Kalau cara pembuatan saya rasa ya, karena kalau kami di bidang perfilman ya nggak sulit. Oke. Seperti itu. Iya, nggak sulit dan ya karena di Papua infrastrukturnya sudah memadai ya, sebenarnya nggak ada kesulitan. Enjoy. Kami gembira dalam bekerja. Oke. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Mas Tris. Film yang diproduksi Kalacakra Multisinema ini mengangkat tentang olahraga pencak silatnya. Apakah silat tersebut ini khas Papua juga, Pak Produser? Pencak silat khas Indonesia ya, bukan hanya khas Papua, khas Indonesia. Ini warisan Indonesia. Dan Papua ternyata memang nggak disangka ya. Salah satu atlet Papua yang ikut main di film kita, si Ardi, itu ternyata memang kemarin dapat medali gitu. Ya alhamdulillah, selamat buat Mas Ardi. Gitu. Beliau sempat ikut main di film Jiri Pendekar Ufuk Timur ini di fighting ya, adegan fighting itu. Dan kemarin ikut PON dan dapat medali. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Mas Tris. Oke, target film Zere ke depan apa? Setelah mungkin PON-nya selesai, kemudian misalnya sudah tidak ditayangkan lagi di bioskop, ada target lain? Ya, kami dari Kalacakra Multisinema tentunya punya harapan. Film Jiri Pendekar Ufuk Timur ini adalah etalase Papua hari ini. Artinya ya, tentunya selanjutnya ya kami serahkan kepada pihak Pemprov Papua, karena ini milik Pemprov Papua ya. Dan saya rasa ini sangat strategis memang untuk mempromosikan Papua, dan untuk dibuat seperti apa nanti skema penayangan promosinya itu ya tentunya Pemprov Papua ya. Kalau harapannya sih Kalacakra Multisinema digandeng lagi kan. Amin. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Mas Tris, akankah ada film Zere season 2? Harapan kami ada. Oke. Harapan kami ada ya, mudah-mudahan Pemprov Papua, Kementerian Ekraf, Menpora ya kan, ya, dan kementerian terkait yang bagaimana ya semua pihak saya rasa sih yang
kita sama-sama pengen Papua maju. Gitu ya. Mudah-mudahan kesempatan itu ada. Tapi kalau secara alur siapkan itu, ya kami siap bekerja seperti itu. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Mas Tris. Bocoran dong sedikit biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan film Zere. Kisarannya saja, Pak Produser. Kalau biaya secara relatif ya. Oke. Dan itu rahasia dapur. Oke, tidak bisa dijawab detail ya, Mas Tris. Ya relatif. Yang jelas kalau saya rasa bahwa biaya produksi di Papua karena PH kami di Jakarta lebih mahal dari produksi di Jawa, ya saya katakan ya. Tapi ya nggak mahal-mahal amat juga kok. Saya rasa masih realistis juga. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Mas Tris. Tadi sempat disinggung soal rencana sequel. Tantangan pembuatan sequel seperti apa? Maksudnya gimana ya? Dalam pembuatan sequel, apakah ada rencana atau dibuat sequel juga? Apa tidak? Ya kalau secara komitmen, karena kami ini kan mitra dari panitia besar ya Pekan Olahraga Nasional. Kebetulan kan pelaksanaan PON-nya sudah usai. Artinya ya selanjutnya terkait dengan film Jiri Pendekar Ufuk Timur, ya kami akan tunggu bagaimana arahan dari PP PON maupun Pemprov Papua dalam hal ini. Jadi langkah-langkah selanjutnya itu bukan di kami sebagai pihak mitra produksinya, karena memang film Jiri Pendekar Ufuk Timur ini mutlak memang akan menjadi asetnya masyarakat Papua. Oke. Oke, siap. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Zere dirilis saat bioskop belum buka secara optimal karena memang masih pandemi COVID-19 nih, Mas Tris. Apakah berpengaruh terhadap target film Zere? Ya, penayangan film Jiri ini memang ya seperti tadi saya sampaikan, ini kan satu paket pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional, dan ini merupakan bagian dari promosi dan sekaligus untuk menyemarakkan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional. Artinya ya memang kita tayangkan bersamaan dengan saat pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional dijalankan. Tapi alhamdulillah kemarin juga lumayan maksimal kita pelaksanaan di berbagai kota di Indonesia, dan antusiasme penontonnya juga alhamdulillah bagus. Bahkan ya seperti tadi saya katakan di awal ya, positif, respon penonton positif bahwa mereka kaget bahwa Papua itu indah dan mereka ingin mengakui bahwa di dalam film Jiri Pendekar Ufuk Timur ini memang syarat dengan pesan-pesan moral yang sportivitas, budi pekerti, semangat untuk majunya, pantang menyerah, seperti itu. Dan itu adalah karakteristik lokal Papua. Oke, Mas Tris, kita ke pertanyaan terakhir nih. Apakah film Zere dibatasi usia untuk yang menontonnya? Silakan. Kalau untuk kategori film ini 13 tahun ke atas. 13 tahun ke atas. Oke, artinya ada pembatasan usia ya. Mungkin karena ada actionnya gitu ya, Mas Tris ya. Iya. Oke. Mas Tris Sastro, terima kasih banyak sudah membersamai Sultan TV di pagi hari menjelang siang ya di Papua di sana selaku eksekutif produser film Zere. Sukses untuk Kalacakra Multisinema. Semoga kayaknya tidak hanya Kalacakra yang berharap bahwa akan ada film lain, mungkin lanjutan dari film Zere ya. Mungkin pemirsa juga ini menunggu-nunggu film lanjutan dari film Zere. Semoga ini bisa terwujud ya, Mas Tris ya. Terakhir, apa yang ingin disampaikan untuk pemirsa Sultan TV dan juga mungkin para pemirsa yang belum menonton Zere? Kenapa sih harus nonton Zere? Silakan. Ya, pertama saya ingin menyampaikan terima kasih tentunya ya kepada seluruh jajaran BP PON 20 Papua, Pemprov Papua,
orang tua kita yang terhormat, Odo Afi di Papua yang selama ini juga membantu kita. Terus untuk masyarakat Indonesia, mari kita datang ke Papua. Papua itu sangat indah, dijamin nggak akan nyesal datang ke Papua. Nah, silahkan tonton di bioskop yang masih tayang. Mudah-mudahan masih terus tayang dan jaya terus seperti Amin. itu. Oke, Saya rasa cukup. itu. Ya, Mas Tris, terima cukup. kasih. Oke, sudah. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Petri, produser film Zere yang sudah bersama Sultan TV. Sukses untuk film Zere-nya. Semoga pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh tim produksi dari Kalacakra ini bisa sampai kepada para penontonnya, dan kemudian juga tadi ya memberikan edukasi penting terkait dengan latar belakang Papua, dan juga bisa menjadikan Papua destinasi dunia ya, tidak hanya Indonesia. Terima kasih sekali lagi Mas Tris, dan pemirsa terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Tentunya kita akan kembali lagi di esok hari di jam yang sama, jam 9 pagi sampai jam 10 pagi tentunya dalam talk show Bincang Hari ini. Dan jangan lupa nanti siang kita juga akan ada live menuju Muktamar Al Khairiyah ke 10 tahun. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tris, atur nuhun.